Hai semuanya, kali ini kita akan bahas tentang graf, tapi jangan khawatir, kita bakal jelasin dengan bahasa yang santai dan gampang dipahami. Yuk, simak terus. Nah, kita bakal bahas di sejarah graf dulu ya. Nah, jadi dulu itu ada seorang matematikawan bernama Leonhard Euler. Dia ngerjain masalah di jembatan di kota Königsberg di Rusia gitu, di Kaliningrad. Nah, dari situ dia ciptain konsep graf. Gampangnya graf itu adalah kumpulan titik yang dihubungin dengan garis jembatan Königsberg itu ya. Nah, kalau contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yaitu di media sosial. Jadi sekarang mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari, khususnya di media sosial. Kita main di Facebook atau Twitter gitu kan, kita punya teman ya, dan hubungannya itu dengan orang lain, jadi kita nge-follow gitu ya. Nah, disinilah graf jadi penting. Coba bayangin, kita itu titik dalam graf, setiap titik mewakili kita atau pengguna lain di media sosial, terus hubungan kita dengan pengguna lain kayak teman atau follow, itu diwakili oleh garis yang ngehubungin titik-titik itu. Nah, dengan graf ini, platform media sosial bisa bikin fitur keren yang kita suka gitu. Misalnya algoritma yang nyariin teman-teman baru gitu, atau aliran berita yang disesuaikan sama yang kita follow gitu. Nah, graf juga bantu kita analisis buat interaksi di media sosial dengan kelompok atau komunitas yang terbentuk, atau bisa memprediksi tren, atau bisa juga mengetahui kebiasaan pengguna gitu. Jadi graf itu bagian penting dalam kehidupan digital kita, dari memperluas jaringan sosial kita sampai mempengaruhi pengalaman kita di media sosial. Graf bantu kita tetap terhubung, dapat informasi, dan hidup di dunia nyata. Nah, itu tadi penjelasan tentang graf dengan cara yang lebih sederhana. Jadi graf itu konsep simpel yang bikin kita bisa nyambung dan berinteraksi di media sosial. Terus graf juga bisa bantu platform media sosial mengasih fitur keren buat kita. Nah, selanjutnya itu bakal dijelasin oleh teman kita ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis graf. Nah, kita belajar tentang jenis-jenis graf berdasarkan gelang atau sisi gandanya. Yang pertama, ada graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki gelang ataupun sisi sederhana. Yang kedua, ada graf tidak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dapat dilihat di sini ya, kalau graf sederhana itu dia nggak ada sisi gandanya, sedangkan kalau graf yang tidak sederhana, dia ada sisi ganda atau yang gelang, yang melengkung ini. Jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama ada graf tidak berarah, yaitu graf yang tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua ada graf berarah. Setiap sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf tidak berarah, dia nggak ada tujuan arahnya atau nggak ada tanda arahnya kemana. Sedangkan pada graf yang berarah, dia mempunyai tanda panah. Nah, ini namanya orientasi arah gitu. Ini artinya dia memiliki arah. Ada jenis-jenis graf lainnya. Yang pertama ada graf lengkap, yaitu setiap pasangan simpul dalam graf dihubungkan oleh sebuah sisi. Yang kedua ada graf lingkaran, graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Lalu ada graf teratur atau regular graph. Setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Nah, yang terakhir ada graf bipartit. Bipartit graph dapat dibagi menjadi 2 himpunan simpul. Setiap sisi dalam graf hanya menghubungkan simpul-simpul dari himpunan yang berbeda. Selanjutnya ada representasi graf. Yang pertama itu ada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Matriks ini memiliki ukuran n kali n, di mana n adalah sebuah simpul dalam graf. Matriks tersebut berisi nilai 0 atau 1, di mana nilai 1 menunjukkan ada sisi yang menghubungkan dua simpul. Sedangkan nilai 0 menunjukkan ketiadaan sisi. Artinya, ketika sisinya berhubungan, maka akan bernilai 1. Kayak misalnya ini 1 ke 2, dia sisinya itu ada hubungannya. Sedangkan 1 ke 4, karena dia nggak ada sisi yang berhubungan, maka nilainya 0. Lalu ada matriks persisian atau incidency matrix. Matriks ini memiliki ukuran M kali N, di mana M adalah jumlah sisi dalam graf dan N adalah jumlah simpul dalam graf. Matriks ini berisi nilai 0, 1, atau negatif 1 yang menunjukkan keberadaan sisi dan arahnya. Lalu ada senilai ketetanggaan atau adjacency list. Setiap simpul direpresentasikan oleh sebuah node atau elemen dalam struktur data seperti array atau linked list. Setiap node ini berisi informasi tentang simpul tersebut dan sebuah daftar yang menyimpan simpul-simpul di tangannya. 4. Sifat-sifat graf. Pertama ada simpul atau vertex. Simpul dalam graf adalah entitas individual yang dapat berupa objek, titik, atau elemen lain. Simpul dapat terhubung oleh sisi atau tidak terhubung sama sekali. Kedua, sisi atau edge. Sisi dalam graf adalah hubungan antara dua simpul. Sisi dapat digambarkan sebagai garis atau busur yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Yang ketiga, graf berarah dan graf tak berarah. Graf berarah adalah graf di mana sisi-sisinya memiliki arah tertentu. Sedangkan graf tak berarah adalah graf di mana sisi-sisinya tidak memiliki arah tertentu, sehingga hubungan antara simpul-simpul tersebut bersifat saling menghubungkan. Keempat, derajat atau degree. Derajat simpul dalam graf tak berarah adalah jumlah sisi yang terhubung dengan simpul tersebut. Derajat simpul dalam graf berarah
terbagi menjadi derajat masuk dan derajat keluar. Kelima, graf terhubung. Graf dikatakan terhubung jika ada jalur yang menghubungkan setiap pasang simpul di dalamnya. Keenam, siklus. Siklus dalam graf adalah jalur yang dimulai dan berakhir di simpul yang sama, lewati sisi-sisi lainnya, mengulang simpul manapun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh yaitu rute perjalanan melalui Google Maps. Nah, ternyata aplikasi Google Maps yang sering kita pakai itu menggunakan penerapan teori graf, yang dimana jika kita misalkan bahwa di sini rumah saya yaitu Jalan Awiliga Raya merupakan titik simpul. Begitu juga dengan arah tujuan yaitu UPI Kampus Cibiru yang merupakan titik simpul. Nah, lalu persimpangan beserta dengan lika-likunya juga bisa kita anggap sebagai titik simpul. Nah, dan jalan menuju ke kampus UPI Cibiru tersebut kita bisa memisahkannya sebagai sebuah sisi. Lalu yang membedakan antara graf dengan tree ini apa? Ternyata di sini ada yang namanya sirkuit. Karena graf itu kan ada sirkuit, sementara tree itu tidak. Nah, di sini ada sirkuit. Inilah yang membedakan antara graf dan juga tree. Nah, di sini ada 3 jalur yang bisa saya tempuh jika dari rumah saya Jalan Awiligar menuju ke UPI Kampus Cibiru. Asumsinya saya bisa membawa kendaraan melewati Jalan AH Nasution lalu ke ujung Berung dan menuju UPI Kampus Cibiru. Atau alternatif lainnya bisa lewat sini Jalan Pahlawan lalu Jalan PHH Mustafa ke AH Nasution lalu ke ujung Berung dan bertemu lagi di Bundaran Cibiru lalu ke UPI Kampus Cibiru. Atau bisa juga melewati jalan bertemu ini di Bundaran Cibiru lalu ke UPI Cibiru. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.